Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Putri Apandi dengan NIM 2230711023 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 6 tema, yaitu ada pengertian serta objek logika, macam-macam logika, hubungan-hubungan logika, hukum-hukum logika sebagai dasar untuk berpikir secara benar, makna kata, dan yang terakhir ada jenis-jenis proposisi. Yang pertama ada pengertian serta objek logika. Pengertian logika menurut para ahli. Menurut buku filsafat oleh Profesor Dr. Ahmad, logika adalah salah satu cabang filsafat yang telah dikembangkan oleh Aristoteles yang membicarakan norma-norma berpikir diperoleh dan terbentuk pengetahuan yang benar. Menurut Hasbuh Barki, secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata atau pikiran yang benar. Di sisi lain, mengatakan logika berasal dari bahasa Latin, yakni kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Irving M. Coffey mendefinisikan bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Jawijatana mengatakan logika adalah filsafat berpikir yang berpikir itu manusia dan berpikir itu merupakan tindakan manusia, dan tindakan ini mempunyai tujuan, yaitu untuk tahu objek kajian logika. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan atau sasaran dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dilihat dari segi objeknya, objek ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang, atau disoroti oleh disiplin ilmu. Sedangkan objek formal yaitu sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau dari sudut pandang apa objek material itu disoroti. Pembagian logika. Menurut De Lianggi 1980, logika digolongkan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Ada logika makna luas dan logika makna sempit, logika makna dedukatif dan indukatif, ada logika formal, logika material, dan logika murni, dan logika terapan. Fungsi dan manfaat logika. Fungsi: membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir rasional, kritis, lurus, dan tepat. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif. Menambah kecerdasan, kemampuan berpikir secara tajam. Sedangkan manfaat yaitu logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Logika membuat berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan. Dan materi kedua yaitu ada macam-macam logika. Logika alamiah adalah proses kerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan berbagai kecenderungan yang subjektif. Jenis logika ini dimiliki manusia sejak lagi dan dapat dipelajari dengan proses belajar dan penerapan dalam kehidupannya. Sedangkan logika ilmiah, maksud dari logika ilmiah adalah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Dengan adanya logika ilmiah, maka akal budi manusia dapat bekerja dengan cepat, teliti, mudah, dan aman, sehingga terhindar dari kesesatan berpikir atau setidaknya mengurangi kemungkinannya. Logika ilmiah dibagi menjadi 2 bagian. Di antaranya ada logika formal. Logika formal merupakan suatu logika yang berdasarkan pernyataan, oleh sebab itu pernyataan yang dijadikan yakni sebagai dasar dalam membuat kesimpulan haruslah relevan.
bentuk serta strukturnya juga harus tepat. Apabila dasarnya salah, maka akhir kesimpulannya juga akan salah. Jadi, kesimpulan yang tepat itu didapatkan dengan berpikir secara benar dengan berdasarkan hasil penyelidikan. Logika material yaitu suatu logika yang dapat membuat kesimpulan atau juga pernyataan itu dengan berdasarkan materi atau objektif. Pada logika ini, materi memiliki peranan yang penting. Logika material ini disebut juga yakni sebagai logika materialisme yang memiliki arti materi menjadi faktor yang paling utama dalam menyimpulkan sesuatu dengan secara tepat. Jadi, logika material ialah logika yang dapat mengambil kesimpulan itu berdasarkan kondisi. Macam-macam pembagian logika, yaitu ada 3. Yang pertama, logika naturalis. Sejak manusia mulai melakukan kegiatan berpikir, saat itulah ia mempraktikkan hukum-hukum atau aturan-aturan berpikir. Meskipun belum disadari, sejak manusia ada, secara potensial manusia sudah berlogika dan memanifestasikan sejak budi manusia berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua ada logika tradisional. Logika tradisional merupakan suatu bentuk formal, logis, yang mempelajari asas dan penyimpulan yang sah menurut bentuk penalaran saja. Yang ketiga ada logika artifisialis, merupakan potensi manusia telah memiliki kemampuan menggunakan logika, tetapi kadangkala tersesat apabila memikirkan masalah-masalah yang rumit. Untuk menolong manusia dalam berpikir manusia agar tidak tersesat, maka manusia membuat logika buatan. Untuk di materi yang ketiga, yaitu ada hubungan-hubungan logika. Hubungan-hubungan dalam logika ada 6 macam. Yang pertama, hubungan independen. Dua pernyataan mempunyai hubungan independen, manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah, seperti halnya pernyataan berikut. Kuda Sumbawa kuat-kuat, pohon asam berkarang tunggang. Artinya, pada hubungan independen mempunyai tabiat benar tidaknya pertanyaan pertama dan tidak bisa digunakan untuk membentuk benar tidak pernyataan lain. Yang kedua ada hubungan ekoivalen. Dua pernyataan mempunyai hubungan-hubungan ekoivalen, manakala keduanya mempunyai makna yang sama, seperti semua besi adalah logam, sebagian logam adalah besi. Artinya, hubungan ekoivalen mempunyai tabiat yang benar. Salah satu pernyataan yang satu menentukan benar salahnya pernyataan lain. Dengan kata lain, ketika satu pernyataan yang satu benar, maka pernyataan yang lain secara otomatis akan benar juga. Yang ketiga ada hubungan kontradiktori. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala keduanya terdiri dari term, subjek, dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas maupun kuantitas. Hubungan kontradiktori terdapat antara pasangan pernyataan seperti berikut. A. Semua orang sukses rajin. Yang B. Sebagian yang sukses tidak rajin. Artinya pada hubungan kontradiktori mempunyai tabiat bila pernyataan satu benar, maka yang lain harus salah. Dan apabila yang satu salah, maka yang lain harus benar. Tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Yang keempat, ada hubungan kontrari. Dua pernyataan dikatakan sebagai hubungan kontrari ketika term, subjek, dan predikat itu sama, kuantitasnya sama universal, tetapi beda dalam kualitas. Hubungan kontrari seperti terdapat pada pernyataan A. Semua orang politikus curang. B. Semua politikus tidak curang. Hubungan kontrari ini mempunyai tabiat salah satu pernyataan harus salah dan bisa salah keduanya. Yang kelima ada hubungan subkontrari. Dua pernyataan mempunyai hubungan subkontrari manakala term, subjek, dan predikat pernyataan itu sama, kuantitasnya sama partikular. Berbeda dalam kualitas. Hubungan subkontrari terdapat dalam pernyataan seperti berikut. A. Sebagai mahasiswa tidak malas. B. Sebagian mahasiswa malas. Maka dalam pernyataan seperti ini mempunyai tabiat
salah satu pernyataan harus benar dan bisa benar keduanya. Yang keenam, yaitu hubungan implikasi. Dua pernyataan mempunyai hubungan implikasi manakala frame subjek dan predikat pernyataan itu sama-sama dalam kualitas, tetapi berbeda dalam kuantitas. Hubungan implikasi terdapat pada pernyataan seperti berikut. A. Semua mahasiswa komplek C rajin. Semua sebagi. Yang B. Sebagian mahasiswa komplek C rajin. Materi keempat yaitu hukum-hukum logika sebagai dasar untuk berpikir secara benar. Hukum-hukum logika. Ketiga hukum ini menetapkan dan menjelaskan makna dari penarikan kesimpulan yang tidak terhindarkan bagi logika. Ketiga, hukum tersebut akan dibahas secara ringkas sebagai berikut untuk memberikan gambaran-gambaran pentingnya hukum-hukum logika. Ada hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa kalau satu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar. Atau setiap proposisi mengimplikasi atau berarti dirinya sendiri. Berimplikasi mungkin kelihatannya hal ini sepele, tetapi seperti dicatat Gordon Clark, alangkah anehnya di dunia jika hukum ini tidak berlaku, karena dunia ini akan menjadi dunia yang tidak memiliki konsep identitas atau kesamaan. Hukum tidak ada jalan tengah. Hukum tidak ada jalan tengah menyatakan bahwa segala sesuatu haruslah apa adanya atau tidak, atau segala sesuatu adalah A atau bukan A. Dengan kata lain, misalnya sebuah batu haruslah keras atau tidak keras, diam atau tidak diam. Namun, bagaimana dengan penumpang pesawat yang berada dalam pesawat yang sedang terbang? Apakah dia sedang diam atau bergerak? Apakah dia sama? Apakah hukum ini telah dilanggar? Tidak sama sekali, karena tidak mungkin keduanya terjadi bersama pada saat dan tempat yang sama, atau dalam hubungan yang sama dan untuk memahami hal ini diperlukan sebagai refleksi. Dalam contoh ini, si penumpang sedang diam dalam kaitan dengan pesawat, tetapi sedangkan bergerak dalam kaitan dengan bumi. Hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi juga dikenal dengan hukum non-kontradiksi. Menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang sekaligus benar dan salah, atau A dan bukan A sekaligus adalah kontradiksi, selalu salah. Karena itu tidak mungkin sekaligus A dan bukan A. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat sekaligus benar dan salah pada saat yang sama dan tepat yang sama. Rumusan Aristoteles terhadap hukum ini menyatakan bahwa satu atribut tidak dapat dimiliki dan tidak dimiliki oleh satu subjek pada saat yang sama dalam hubungan yang sama. Tidak mungkin A dan bukan A sekaligus. Sekali lagi, setiap pernyataan yang berbentuk A dan bukan A pasti salah, seperti pernyataan jamak yang memiliki struktur seperti itu pasti bersifat kontradiksi. Di materi kelima ini ada makna kata. Makna kata merupakan hubungan antar ujaran dengan arti dalam sebuah kata. Sederhananya, makna kata adalah maksud yang terkandung dalam sebuah kata. Jenis-jenis makna kata. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Ada makna struktural. Adanya makna yang muncul sebagai akibat hubungan antar unsur bahasa dan satuan yang lebih besar, baik yang berkaitan dengan unsur faktis maupun unsur musis. Yang ketiga ada makna gramatikal. Adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antar unsur-unsur gramatikal. Yang keempat ada makna tematis. Apa sih makna tematis itu? Makna yang muncul sebagai akibat penyapa memberi penekanan atau fokus pembicaraan pada salah satu unsur kalimat. Dan materi kita kali ini, materi terakhir, yaitu materi ke-6, yaitu jenis-jenis proposisi berdasarkan bentuknya.
ada proposisi tunggal, merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Misalnya, saya membaca Adit bermain. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan lebih dari satu predikat. Misalnya, Diana belajar matematika, Dian mendengarkan. Proposisi berdasarkan sifatnya, yaitu ada kategorial. Proposisi yang berhubungan subjek dan predikatnya tidak memerlukan syarat apapun. Misalnya, semua orang akan mati, semua makhluk hidup membutuhkan makan. Proposisi kondisional, proposisi yang pada hubungan subjek dan predikatnya memerlukan syarat tertentu. Misalnya, jika mendung maka akan turun hujan, jika Dina bangun kesiangan maka akan terlambat masuk sekolah. Dalam proposisi kondisional terbagi menjadi dua macam, yakni proposisi kondisional hipotesis dan proposisi kondisional disjungtif atau mempunyai dua pilihan alternatif. Contohnya, jika hari ini tidak hujan, dia pasti akan menepati janjinya. Itu hipotesis. Dia tidak jadi datang karena sibuk atau malas, yaitu disjungtif. Proposisi berdasarkan kualitasnya, yaitu proposisi positif atau afirmatif, merupakan proposisi yang predikatnya membenarkan subjek. Misal, semua profesor adalah orang pintar. Sedangkan proposisi negatif merupakan proposisi yang predikatnya tidak mendukung atau membenarkan subjek. Misalnya, tidak satupun tumbuhan memiliki kaki. Proposisi berdasarkan kualitasnya. Proposisi positif atau afirmatif merupakan proposisi yang predikatnya membenarkan subjek. Misal, semua profesor adalah orang kaya. Proposisi negatif merupakan proposisi yang predikatnya tidak mendukung atau membenarkan subjek. Misalnya, tidak satupun jenis tumbuhan memiliki kaki. Proposisi secara sederhana bisa dibedakan atas 4 macam jenis proposisi, yaitu proposisi universal afirmatif. Proposisi universal afirmatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat umum yang membenarkan adanya sebuah hubungan antara subjek dengan predikat yang biasanya dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Proposisi universal negatif. Proposisi universal negatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat umum untuk digunakan sebagai pengingkaran atau mengingkari adanya suatu hubungan antara subjek dengan predikat yang bisa dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Proposisi partikular afirmatif. Proposisi partikular afirmatif merupakan pernyataan yang memiliki sifat khusus yang membenarkan adanya sebuah hubungan antara subjek dan predikat yang bisa dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Proposisi partikular negatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat khusus untuk mengingkari adanya suatu hubungan antara subjek dengan predikat yang bisa dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.